Assalamualaikum, selamat datang kembali rekan-rekan di Amin Channel. Sekarang kita mau mereview unit Hino Dutro 110 SD 2020 ya. Di sini ada unitnya baru banget datang nih. Kita mau melihat nih tampilan eksteriornya. Nanti kita akan bandingkan di video ini dengan Isuzu NLR 55TX ya. Ini kita lihat langsung untuk ukuran bannya ya. Ukuran bannya 750 dengan GVWR 5,2, kapasitas tangkinya 100 liter. Untuk panjang karoserinya di 3,1 kurang lebih, sama dengan yang ada di NLR 55TX. Untuk kapasitas mesin 4009 cc. Untuk filter sudah dilengkapi dengan das indikator ya, dan jadi bisa melihat kualitas saringan udara sebelum membuka saringan udaranya. Nah, ini turbocharger intercooler ya, direct injection sistem pembakarannya. Jadi turbocharger intercooler itu untuk memaksimalkan pembakaran dan performa mesin ya. Selain itu juga bisa lebih irit dan lebih efisien, lebih ekonomis. Ini panjang kargonya belum dilengkapi dengan kamera mundur, 4 ban dengan 1 ban cadangan. Ketebalan dari framenya 6 mili. Suspensi belakang lap spring dengan tambahan shock absorber ya, atau shock breaker. Berikut dengan suspensi depan juga sama. Jadi apabila sedang memuat volume yang full, itu kenyamanannya juga dapat ya. Perbandingan gigi akhir di kurang lebih hampir di 5,3 ya. Nah, ini biasanya untuk segmentasi box yang angkutan ringan dalam kota, karena panjangnya juga tidak terlalu panjang, jadi lebih lincah, lebih mudah kalau masuk gang yang sempit. 12 volt 100 ampere ya untuk akinya atau pengapiannya. Ini satu aki untuk mempermudah perawatan, jadi lebih murah juga, tidak repot kalau 2 aki ya, lebih praktis. Sudah kabin jungkit ya. Ini kita sebelumnya mohon maaf, kita hanya ulas untuk sisi eksteriornya aja ya rekan-rekan. Untuk yang isi kabin kita tidak ulas karena saya rasa sudah cukup banyak yang mengetahui ya. Ini kita hanya ingin membandingkan, bukan bermaksud untuk menjatuhkan produk ya, tapi silakan penilaian dan rekan-rekan yang akan memilih sesuai dengan selera dan kebutuhan. Dutro 110 SD, panjang keseluruhan 4745 mm, untuk karoseri di 3,1, GVWR 5,2, dibanderol dengan harga 260 juta ya, itu off the road. Nah, ini pijakan kaki untuk kabin masih plastik ya, bumper full plastik, headlamp masih menggunakan bohlam, sen juga masih menggunakan bohlam, grill plastik masih menggunakan ada fog lampnya yang kuning nih, jadi untuk cuaca berkabut sangat baik, membantu pandangan driver di malam hari ya. Dan juga headlampnya juga dilapisi dengan dalamnya kristal, jadi lebih terang walaupun masih menggunakan bohlam. Aksen logo Hino-nya menggunakan chrome ya, biar terlihat lebih mewah. Jadi kita akan bandingkan secara garis besarnya saja dengan Isuzu NLR 55TX 2020. Silakan rekan-rekan nanti yang nonton video kami sampai habis menilai dan menyesuaikan dengan kebutuhan. Apabila ada kebutuhan tentang unit ya, kita membuatkan vlog ini untuk pembelajaran bersama, edukasi yang mudah-mudahan bisa menjadi edukasi untuk rekan-rekan yang belum memahami ya. Ini emblem chrome dengan aksen chrome ya, lebih mewah. Grill masih plastik, bumper juga plastik ya. Apabila
apabila ada crash, jadi penggantian tidak satu set, bisa disesuaikan dengan kondisi yang rusak saja untuk bempernya. Tahun 2020 ya untuk Hino Dutro ini yang terbaru, dengan harga di kisaran 260 juta, segmentasi kargo, angkutan ringan dalam kota ya. Untuk akselerasinya baik sekali, di kecepatan maksimal 100 sampai 110 km per jam. Ya, ini 110 PS, 4009 cc, GVWR 5,2, dan panjang karoseri 3,1. Tampilan kabinnya memang terlihat lebih kecil dibandingkan Isuzu NLR 55TX ataupun Mitsubishi Fuso Canter ya. Memang kalau Hino itu lebih, untuk kabin terlihat lebih kecil. Hino hanya mengedepankan untuk sisi performa mesin, tanjakan dan akselerasi untuk unit ini cukup baik karena perbandingan gigi akhirnya juga cukup besar. Torsi maksimalnya juga di akselerasinya juga cukup baik. Jadi untuk jalan mendatar atau menanjak, unit Hino Dutro 110 PS sangat diminati oleh para pengusaha. Kita akan lanjut, nanti akan bandingkan dengan Isuzu NLR 55TX. Nah, ini tampilan eksteriornya 100 PS dengan 2800 cc ya. Untuk tampilan depan ini masih menggunakan stiker ya. Nah, ini untuk sennya masih menggunakan Bolham. Berikut dengan headlampnya. Ini untuk bumper besi, fog lamp warna putih ya. Saya rasa kalau fog lamp warna putih di cuaca berkabut kurang baik, pandangannya kurang jelas menurut saya, dan juga beberapa informasi yang saya dapat dari rekan-rekan driver. Nah, ini untuk tulisan Isuzu-nya sudah emblem di aksen chrome. Untuk tulisan NLR 55-nya masih menggunakan stiker ya. 2020. Tampilan kabin terlihat memang lebih lebar dibandingkan Hino Dutro, tapi cc-nya dan PS-nya lebih kecil. Ukuran bannya sama 750 ya, bisa dilihat menggunakan merek Gajah Tunggal dengan 6 stud ya, 750/15, 12 play rating. Lebih kecil lapisan ketebalan bannya karena tonasenya juga lebih kecil ya. Ini lap spring dengan tambahan shock untuk suspensinya. Tonasenya kalau kita bandingkan dengan Hino Dutro 110 PS lebih kecil ya. Ini di 5,1 untuk daya angkutnya. Nah, ini snorkel atau penyedot saringan udara ya, lebih tinggi dibandingkan Hino Dutro. Mungkin maksud dan tujuannya agar supaya udara yang dihasilkan lebih bersih dan lebih sempurna untuk masuk ke ruang bakar mesin melalui filter solar atau filter udara. Kapasitas mesin 2800 cc ya, ini 100 liter, 4 ban dengan panjang keseluruhan 4,7. Untuk karoserinya di 3,1 atau 3 meter sampai 3,1 kalau untuk Isuzu NLR, dengan satu tambahan ban cadangan ya. Unit ini salah satu keunggulannya sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Layout displaynya ada di dalam kabin ya, menyatu dengan head unit ya, 12 volt 60 ampere. Untuk sisi pengapian lebih kecil dibandingkan Hino Dutro. Sudah kabin jungkit juga, perbandingan gigi akhirnya baik. Ini fitur kamera mundurnya pada unit
Isuzu NLR 55 TX 2020. Bisa dilihat tampilan luar frame-nya, panjang kurang hampir sama dengan Dutro 110 SD, selisih hanya 45 mm, panjang keseluruhan 4700 ya, atau 4,7, cabin to end. Kalau untuk yang Dutro 110 SD di 4745 ya. Untuk panjang kargonya sama 3,1. GVWR-nya ini lebih kecil dan CC jauh lebih kecil. Untuk NLR ini di CC-nya 2800 cc, GVWR-nya 5,1, perbandingan gigi akhirnya 4,8, dibanderol dengan harga kurang lebih 300 juta on the road Jabodetabek. Ya, silakan rekan-rekan tentukan dan nilai sendiri sesuai dengan selera dan kebutuhan. Kami tidak bermaksud membandingkan atau menjatuhkan salah satu produk ya dalam vlog ini, hanya untuk pembelajaran, informasi, edukasi bagi rekan-rekan yang mungkin next time ada kebutuhan penambahan unit. Silakan hubungi PT Putra Fajar Jaya Mandiri dengan Pak Amin. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen. Hatur nuhun. Assalamualaikum.